Ini adalah rahasia yang mungkin selama ini tidak pernah Anda dengar, di mana kita bisa menciptakan realita kehidupan kita. Selama ini mungkin kita hanya pasrah, kita hanya menerima saja takdir yang Tuhan berikan kepada kita. Apakah ini salah? Tidak. Memang seharusnya kita menerima dan kemudian menjalani takdir yang Tuhan ciptakan. Tetapi tahukah Anda, teman-teman, bahwa lebih daripada itu, Tuhan sangat begitu baik kepada kita. Dia menganugerahkan kepada kita satu perangkat pada otak kita, yaitu pikiran. Di mana pikiran ini adalah sesuatu hal yang sangat luar biasa, yang dengan pikiran itu Anda bisa menciptakan realita kehidupan Anda. Dan Anda bisa merubah apa yang saat ini Anda alami. Jika mungkin saat ini ada pemberontakan dalam diri Anda, ada sesuatu yang tidak Anda terima dari kehidupan Anda berontak, Anda ingin merubah kehidupan Anda, maka jawabannya adalah pikiran Anda. Dengan pikiran itu, teman-teman, kita bisa merubah realita kehidupan kita menjadi lebih baik. Cukup dengan melakukan beberapa langkah sederhana. Terima kasih teman-teman, Anda masih tetap setia mendukung channel ini. Menyambung video ini, di awal sudah saya katakan bahwa kita bisa menciptakan realita kehidupan kita, dan kita bisa merubah realita yang mungkin saat ini Anda alami, yang saat ini Anda terima. Saya pernah bertanya kepada satu perangkat AI. AI adalah satu teknologi kecerdasan buatan teman-teman yang ternyata sangat canggih. Dia mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan kita, mampu memberikan penjelasan dengan lugas. Namun demikian, AI ternyata mengakui bahwa dia tidak sempurna. Artinya, mungkin ada beberapa hal yang tidak mampu dia jelaskan, atau mungkin penjelasannya masih cukup dangkal. Saya pernah bertanya kepada AI, bagaimana cara merubah atau menciptakan realita kehidupan kita? Apakah mungkin itu bisa kita lakukan? Dan menurut AI, ternyata kita bisa merubah realita kehidupan kita dengan menerapkan 3 hal, yaitu kesadaran, kesabaran, dan komitmen. Dan saya setuju dengan hal ini, meskipun ada banyak hal lain yang harus kita lakukan selain 3 hal tadi. Tetapi, kesadaran, kesabaran, dan komitmen ini menjadi satu bagian penting, teman-teman, agar kita bisa merubah realita kehidupan kita. Sebelum jauh saya menjelaskan kepada Anda tips apa yang bisa kita lakukan, mari kita lihat terlebih dahulu ke dalam diri kita masing-masing. Sudahkah Anda merasa puas dengan realita yang Anda terima saat ini? Apa langkah-langkah Anda atau tindakan apa yang ingin Anda lakukan untuk merubah realita kehidupan Anda? Atau mungkin pertanyaan yang lebih sederhana, apakah Anda ingin merubah realita kehidupan Anda? Mungkin saat ini Anda ingin merubah realita kehidupan Anda yang tidak sesuai dengan harapan atau keinginan Anda. Anda ingin menjadi seorang kaya, Anda ingin hidup mewah, Anda ingin hidup berkecukupan. Namun realita yang Anda jalani saat ini, Anda hidup di tengah-tengah orang miskin. Anda terlahir dari keluarga miskin. Dan saat ini Anda menjalani kehidupan Anda dalam kondisi yang serba miskin. Dan Anda menolak ini semua. Anda berontak. Anda ingin merubah semuanya untuk menjadi lebih baik. Anda ingin menjadi orang yang berkecukupan. Anda ingin menjadi orang yang mempunyai penghasilan. Anda ingin menjadi orang terpandang. Anda ingin menjadi orang kaya, ingin mempunyai banyak aset, ingin mempunyai barang-barang mewah. Mungkin itulah yang Anda inginkan. Dan kabar baiknya, kita bisa mewujudkan semua itu, teman-teman. Kita bisa merubah realita yang saat ini kita jalani untuk menjadi realita baru sesuai dengan harapan keinginan kita. Kuncinya ada pada pikiran kita. Oleh karena itu, AI menyebutkan bahwa untuk bisa menciptakan realita hidup, maka diperlukan yang namanya kesadaran, kesabaran, dan komitmen. Ya. Dan semua ini bisa kita lakukan melalui pikiran kita. Pikiran kita adalah anugerah yang luar biasa, teman-teman, yang Tuhan ciptakan. Di mana dalam pikiran itu sudah dilengkapi banyak sekali fitur-fitur, banyak sekali perangkat-perangkat yang mampu kita gunakan untuk merubah kehidupan kita. Kemudian langkah apa yang harus kita lakukan, teman-teman, untuk bisa merubah realita yang saat ini kita jalani, atau untuk menciptakan realita baru sesuai dengan keinginan kita?
Yang pertama adalah kesadaran. Anda harus sadar, teman-teman. Sadar akan hidup Anda saat ini. Sudahkah kehidupan saat ini yang Anda jalani adalah kehidupan yang Anda inginkan? Jika memang ini bukan kehidupan yang Anda inginkan, maka identifikasi tujuan Anda. Tentukan tujuan Anda, teman-teman. Apa yang ingin Anda rubah, atau apa yang ingin Anda ciptakan untuk menjadi realita baru kehidupan Anda. Ini langkah pertama dan menjadi langkah penting. Kemudian, mulailah untuk merubah pola pikir Anda. Teknik ini semuanya berpusat pada pikiran. Oleh karena itu, kita harus merubah pikiran kita terlebih dahulu, teman-teman. Merubah dari realita yang saat ini Anda jalani atau realita lama Anda untuk menuju atau menjadi realita baru. Anda harus merubah, Anda harus menyesuaikan pola pikir Anda untuk menjadi lebih baru. Mulai ubah pikiran-pikiran negatif, perasaan-perasaan negatif yang mungkin saat ini ada dalam diri Anda. Ubah menjadi lebih positif. Bangun sebuah keyakinan baru, bangun sebuah harapan baru. Tingkatkan rasa percaya diri Anda bahwa saya pasti bisa merubah realita ini. Saya pasti bisa merubah kehidupan lama saya menjadi kehidupan yang lebih baru, yang lebih baik dan lebih menyenangkan. Anda harus tanamkan itu dalam pikiran Anda. Inilah yang disebut sebagai mengubah pola pikir. Kemudian yang ketiga atau yang berikutnya adalah beranilah untuk berimajinasi dan bervisualisasi. Maaf kata, saat ini kehidupan ekonomi Anda itu dalam kondisi yang serba berkekurangan. Lalu kan Anda mengimajinasikan dalam pikiran Anda, alangkah bahagianya, alangkah penuh dengan sukacitanya jika hidup saya berkecukupan. Saya mempunyai cukup uang untuk bisa mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari, untuk bisa mencukupi kebutuhan rumah tangga, untuk bisa menyelesaikan semua pembayaran-pembayaran. Itu adalah imajinasi, teman-teman. Keinginan-keinginan yang Anda munculkan dalam pikiran Anda. Lalu, bawa pikiran-pikiran tadi atau imajinasi tadi dalam sebuah visualisasi. Visualisasi di sini, teman-teman, artinya adalah Anda bukan hanya membayangkan, bukan hanya berimajinasi, tetapi lebih dalam lagi, Anda merasakan dalam pikiran Anda bagaimana Anda menciptakan gambar-gambar atau menciptakan situasi, kondisi Anda sudah mencapai apa yang Anda inginkan. Jika Anda ingin memperbaiki kehidupan Anda dari kehidupan miskin menjadi kaya, maka dalam visualisasi tadi, Anda ciptakan dalam pikiran Anda kondisi Anda sudah menjadi kaya. Bagaimana kondisi Anda sudah memiliki banyak uang? Bagaimana Anda sudah mempunyai penghasilan? Bagaimana Anda sudah mempunyai kendaraan idaman Anda? Bagaimana Anda sudah mempunyai rumah dan berkumpul bersama keluarga? Betul-betul rasakan betapa bahagianya, betapa enaknya, ya. Semakin Anda sering menciptakan gambar-gambar dalam pikiran Anda, semakin sering Anda membayangkannya dan merasakannya, maka perasaan Anda akan terpancing dan terus terpacu untuk menjadi lebih positif, lebih optimis, lebih penuh dengan kebahagiaan. Dan disinilah mulai hukum semesta bekerja. Segala sesuatu hal yang muncul dalam pikiran Anda yang berubah menjadi perasaan, dia akan ditangkap oleh semesta, dan semesta akan segera mewujudkannya, membuatnya menjadi nyata dalam kehidupan Anda. Kenapa semesta menangkap dan mewujudkannya? Sebab segala hal yang tercatat dalam pikiran bawah sadar kita atau tertanam dalam pikiran bawah sadar kita itu akan ditanggap sebagai sebuah perintah oleh semesta untuk diwujudkan. Ya, sampai di sini mudah-mudahan Anda menemukan gambaran ya. Nah, kemudian teman-teman, ketika Anda sudah mulai memvisualisasikan, Anda sudah mulai bisa merasakan betapa bahagianya jika semua tadi terwujud, maka mulailah untuk meyakini itu, teman-teman. Mulailah untuk meyakini itu, kemudian mulailah Anda membuat rancangan secara tertulis. Buat rencana besar akan tujuan Anda. Taruh kata seperti contoh di awal tadi, Anda ingin merubah ekonomi Anda dari miskin menjadi kaya, maka masukkan itu dalam rencana besar Anda. Tujuan utama adalah merubah ekonomi untuk hidup lebih baik, berkecukupan, dan hidup penuh dengan kelimpahan. Ya,
Kemudian mulailah susun langkah-langkah untuk menuju keinginan Anda. Bagaimana cara menyusunnya? Cukup mudah, teman-teman. Jika Anda ingin merubah dari miskin menjadi kaya, maka Anda harus tentukan apa yang harus Anda miliki untuk bisa menjadi kaya. Oh, pekerjaan. Oh, uang. Maka tuliskan, saya membutuhkan pekerjaan, saya membutuhkan uang, saya membutuhkan modal, saya membutuhkan tempat untuk usaha. Ini adalah rencana-rencana atau langkah-langkah secara nyata yang nantinya akan mendukung imajinasi atau visualisasi Anda. Ya, setelah itu mulailah Anda untuk bergerak, mulailah Anda untuk bertindak. Tindakan Anda ini adalah sebuah wujud keyakinan Anda akan realita baru yang ingin Anda raih, yang ingin Anda wujudkan. Ketika Anda tidak mempunyai keyakinan, maka sulit untuk bertindak. Oleh karena itu, terlebih dahulu Anda harus yakin dengan rancangan Anda tadi, yakin dengan imajinasi Anda tadi, yakin dengan realita baru yang ingin Anda wujudkan. Yakini itu, teman-teman. Maka keyakinan itu akan membawa Anda melangkah bertahap demi bertahap menuju kepada terwujudnya keinginan atau realita baru Anda. Ya. Kemudian berikutnya tidak kalah penting juga adalah senantiasa menjaga pikiran dan perasaan Anda lebih positif. Ubah ya dan tinggalkan tradisi lama Anda. Tradisi pada saat Anda hidup dalam kemiskinan, dan ciptakan tradisi yang baru. Pikiran-pikiran yang baru untuk menuju realita yang baru. Bagaimana kita merubahnya? Rubah dari negatif menjadi positif. Pikiran-pikiran lama Anda tinggalkan, ganti dengan pikiran-pikiran baru. Negatif Anda tinggalkan, ganti dengan yang positif. Jika mungkin dulu ketika Anda dalam kondisi miskin, Anda sering mengeluh, maka untuk menuju kepada realita baru Anda sebagai orang kaya, stop, ubah mengeluh Anda menjadi lebih optimis, menjadi lebih percaya, menjadi lebih yakin, pantang menyerah, dan lebih bersemangat. Ciptakan semua perasaan-perasaan positif dalam diri Anda. Ya, kemudian teman-teman, perkuat lagi dengan yang namanya afirmasi. Afirmasi adalah pengucapan kalimat yang positif secara berulang. Ya, memasukkan sugesti-sugesti positif ke dalam diri kita secara berulang. Satu contoh, Anda bisa ucapkan atau bisa afirmasikan dalam diri Anda beberapa sugesti positif. Hidup saya berkecukupan. Hidup saya penuh dengan keberuntungan. Rezeki saya mengalir deras setiap hari. Rezeki dari berbagai penjuru datang setiap hari dengan begitu mudah dan cepat. Saya bahagia menjadi orang yang kaya. Saya bahagia menjadi orang yang penuh berkah. Saya bahagia menjadi orang yang senantiasa memperoleh keberuntungan dan kemudahan dalam hidup saya. Itu adalah kalimat-kalimat positif, teman-teman, atau sugesti positif. Yang mana jika kalimat tadi Anda ucapkan secara berulang-ulang, atau yang kita sebut sebagai afirmasi tadi, maka yang Anda ucapkan tadi itu akan tertanam masuk ke dalam pikiran bawah sadar Anda, yang mana pada akhirnya ucapan-ucapan Anda tadi akan membawa Anda kepada tujuan utama Anda, yaitu apa? Realita kehidupan yang baru. Kehidupan seperti apa? Kehidupan yang serba berkecukupan, kehidupan yang berkelimpahan, kehidupan yang baik, kehidupan yang kaya. Ya. Namun teman-teman, dalam perjalanan Anda untuk menciptakan realita baru atau merubah realita lama menjadi realita baru, tentunya Anda akan melalui yang namanya proses. Di mana dalam mengikuti proses itu mungkin saja ada hal-hal yang membuat atau menghalangi atau menghambat terwujudnya keinginan Anda. Salah satunya mungkin kegagalan. Ketika Anda sudah menerapkan teknik ini, namun Anda merasa Anda tidak berhasil, maka itulah yang harus Anda kalahkan. Dan langkah berikutnya adalah konsisten. Ketika Anda konsisten, maka ketika Anda gagal, Anda akan mengulangnya lagi, mencoba lagi, menerapkannya lagi, dengan melakukan evaluasi-evaluasi seperlunya. Ya, inilah konsisten. Dan percayalah teman-teman, segala sesuatu yang Anda lakukan dengan konsisten, dengan penuh keyakinan, itu akan membawa hasil atau menciptakan dampak positif yang luar biasa. Orang-orang kaya yang mungkin Anda lihat, atau orang-orang sukses yang mungkin Anda lihat,
Semuanya mengalami sebuah proses. Dan keyakinan yang kuat dari keinginan tadi, itulah yang mampu melewati proses tadi. Meskipun gagal, dia akan berusaha lagi. Dia jatuh, dia akan bangkit lagi dan bangkit lagi. Hingga pada akhirnya bisa memperoleh realita baru kehidupan yang mereka inginkan. Ya. Sehingga dari video ini teman-teman, saya berharap Anda mempunyai sebuah gambaran, sebuah inspirasi baru bahwa kita tidak boleh menyerah kepada keadaan, atau kita tidak boleh pasrah dan kemudian menyerah. Tetapi berpasrahlah dengan pengharapan. Bukan pasrah kemudian menyerah, tetapi pasrah namun penuh pengharapan. Apa yang Anda inginkan dalam kehidupan Anda, maka itulah yang harus Anda jadikan sebagai realita baru kehidupan Anda. Ya, saya sadar bahwa ini tidak mudah, tetapi percayalah bahwa segala sesuatu yang Anda yakini dan Anda inginkan bisa terwujud dalam kehidupan Anda saat Anda meyakininya. Sesuatu yang Anda inginkan dalam kehidupan Anda, apapun itu, selama Anda meyakininya, Anda mempunyai kesempatan untuk memperolehnya. Terima kasih teman-teman Anda sudah menyimak video ini. Kurang-kurangnya dari video ini saya mohon maaf, dan jika Anda ingin mendukung channel ini, seperti biasa, silahkan tekan tombol subscribe, beri tanda like, dan jangan lupa ikut berbagi komentar-komentar positif. Bagikan juga video ini kepada teman-teman yang lain, agar teman-teman yang lain yang juga ingin merubah realita kehidupan mereka menuju kepada realita kehidupan baru bisa terwujud. Ya. Terima kasih sekali lagi, dan akhir kata, salam sukses dan salam sehat selalu untuk Anda dan keluarga Anda.